2013, Kanye West announced to the world that he had just signed a brand new partnership with Adidas. These are Yeezys. People have camped out at shoe stores, hired taskers to wait in line on their behalf, and even used sneaker buying bots to nab a pair online before they sell out in seconds. Yeezy 5 tahun lalu harganya tuh 30 juta. Sekarang nothing. Kalian bisa tahu, sini gue jelasin. Nama gue Jejo, selamat datang di Kelas Pakar. Buat kalian yang belum kenal saya, sebelum saya bikin USS di Indonesia atau di Jakarta, mostly kerjaan gue adalah reseller. Jadi reseller itu sebenarnya apa yang kita ngomongnya ya? Justiper. Jadi gue itu adalah resmi justiper buat kalian waktu saat itu. Jadi gue masih kuliah di Amerika. Gue bingung tuh di Amerika itu banyak banget karena gue nggak terbiasa waktu di Indonesia. Gue ngeliat di Amerika itu yang dimana ketika di toko Nike, toko Adidas, toko New Balance, ketika mereka ada launching yang berkolaborasi, orang antri. Dan gue tuh nggak pernah punya kebiasaan itu saat di Indonesia, mungkin sebelum gue masih waktu gue SMA. Jadi waktu gue kuliah dan gue ngeliat itu, something's weird. Apalagi di era itu Jordan lagi gila-gilanya banget. Maksudnya tahun gue kuliah itu 2012-2013. Dan gue ngeliat Jordan itu ada orang yang ngantriin. Sedangkan di Indonesia kita nggak pernah ngeliat ada antrian sneakers saat itu. Itu bikin gue penasaran sih. Dan akhirnya gue mencoba beli salah satu Jordan. Dan gitu gue nge-resell di Facebook. Era itu. Dan funny story, marginnya yang didapetin sangat besar banget. Jadi satu Jordan di saat itu kurs rupiah mungkin 12.000, 13.000. Correct me if I'm wrong. Satu Jordan itu rata-rata harganya seingat aku itu 130, 140 dolar saat itu. Jordan yang bisa di-resell biasanya Jordan yang punya siluet khusus. Kita namanya Jordan 1. Dan Jordan 1 itu banyak macam. Waktu itu yang aku ingat itu kita ngantri Jordan Bread, Jordan Royal, Shadow. Ada yang limited kolaborasi dengan brand Jepang, Fragments, dan banyak lagi. Itu kalau kalian di waktu yang tepat, satu sepatu itu misalnya kalian bisa dapetin dengan harga 2-3 juta, kurang lebih ya 2-3 juta, itu kalian bisa jual tuh di angka mungkin minimal tuh 5 sampai berkolaborasi khusus tuh sampai bisa 30-35 juta. Sebelum gue punya bisnis USS dan Kick Avenue, sneakers yang bisa bikin gue bisa dibilang jatuh dapat durian runtuh ya, itu adalah Yeezy. Yeezy Pirate Black aku inget banget di Amerika itu waktu aku dapetin sekitar 8-7 juta. Di Indonesia itu bisa dibeli dengan harga 25-30 juta. Dan setelah maraknya terjadian seperti itu, beberapa toko pun di Indonesia mulai merilis Yeezy juga. Salah satu yang aku ingat adalah antrian di Good Step. Jadi kurang lebih di PP itu ada beberapa orang dapat, saya sendiri tidak dapat waktu antrian itu. Ketika teman aku dapat dan dia berhasil beli, di on the spot itu ada orang yang beli harganya 30 juta. Satu Yeezy Pirate Black berwarna hitam laku dan itu menggembarkan semua orang. Dan ketika itu saya rasa semua anak muda menemukan mereka punya passion, yaitu jadi reseller sneakers. Sebenarnya apakah ini, kita bisa bilang apakah ini hype teori? Hype teori itu mungkin udah dipakai banyak brand kali ya. Jadi ketika brand itu berkolaborasi, dia bikin limited edition, apakah itu wajar? Sebenarnya enggak juga sih. Maksudnya kita bisa berkaca dari brand yang udah lama. Mungkin kita lihat brand wanita kali ya, karena kan sneakers nih pria banget nih. Kalau brand wanita bisa dibilang yang paling menggunakan jurus scarcity ini adalah Hermes. Contoh ketika kamu bukan orang siapa-siapa, kamu datang ke toko, kamu mau membeli Hermes Birkin, jawaban yang kamu dapat apa? Silakan ngantri ya, silakan tunggu ya, silakan dicoba lagi ya. Hingga akhirnya banyak gosip yang bermunculan ketika kamu mau mendapatkan tas Birkin ini, kamu tuh harus membeli perintilannya dulu. Barang-barang yang tidak diperlukan seperti mungkin kalung, jam tangan,
tas-tas yang mungkin tidak laku, hingga akhirnya kamu mendapatkan poin-poin hingga kamu bisa diundang untuk membeli Birkin. Itu pun hanya setahun 2 kali saat itu, yang setahu saya. Hingga mungkin orang-orang bisa melihat harga Birkin itu resellernya naik, hingga orang-orang ketika mereka mendapatkan kesempatan beli Birkin, mereka tidak menunggu lagi untuk kayak, aduh sabar dulu deh, mikir lagi. Karena mereka pasti akan beli. Karena mereka tahu ketika mereka beli, mereka punya upscale revenue yang istilahnya, oh gue beli, yang gue beli ini mungkin harganya cuma 150 juta, tapi ketika gue keluar dari toko itu, orang bakal beli ini harganya 350 juta atau 400 juta. Mungkin ada margin illusion of hype yang bikin ini semua menjadi rancu. Apakah barang ini hanya sekedar tas atau sekedar sepatu? Tapi apakah ini adalah hanya hype illusion semata doang? Sebenarnya kalau dibilang bisnis illusion of hype ini sustain atau enggak, menurut aku tipan ya ngomongnya kayak gimana. Karena ketika era ekonomi dunia lagi bagus, ini sangat sukses banget. Karena mereka bisa ngelihat, mereka bisa mendapatkan uang keuntungan yang benar-benar besar dari meresell sebuah barang berkolaborasi atau barang limited tertentu. Tapi ini akan menjadi tidak limited ketika setiap tahun ya barang itu diproduksi ulang, hingga akhirnya kenapa gue mesti beli lagi? Kenapa gue nggak bisa nunggu kapan-kapan? Kenapa gue mesti membeli harga resellnya? Kalau gue bisa dapetin barang retailnya ini tahun depan atau mungkin 3 bulan lagi. Jadi sebenarnya yang gue bisa melihat adalah barang hype ini adalah barang yang successfully mereka punya berkolaborasi. Tapi yang brand mau itu adalah mungkin lo nggak akan bisa mendapatkan barang hype tersebut dengan harga mahal. Tapi kalau mereka nggak bisa dapetin, kamu bisa dapetin barang GR-nya yang lain. Barang GR itu adalah barang-barang biasa yang sebenarnya, oh ini cuma bisa didapetin dengan orang-orang tertentu doang. Tapi kalau kamu mau dapetin barang yang siluetnya mirip, kamu bisa loh dapetin yang available. Itu yang menurut aku yang really works di dunia peritailan sekarang. Kolaborasi menurut gue nggak pernah berhenti saturated sih sebenarnya. Tapi mulai menjadi saturated ketika mereka cuma main-mainnya cuma di antara itu doang. Mungkin menurut gue peak di mana kolaborasi itu keren banget adalah di mana perpaduan ketika kita melihat LV sama Supreme, barang yang istilahnya menjual puluhan dengan ratusan juta, satu barangnya berkolaborasi dengan brand streetwear yang benar-benar skater jalanan banget. Ini menjadi satu. Dan mungkin di saat itu lah ya gue menjadi terkenal juga karena gue salah satu orang yang berhasil memborong itu semua dan gue berhasil meresell juga. Tapi mungkin peaknya itu ketika setahun 2 tahun lalu di mana gue melihat brand Gucci berkolaborasi dengan Balenciaga yang logonya cuma digabungin doang, yang bikin is it already enough? Jadi sekarang apakah kolaborasi menjadi sesuatu yang gimmick? Tidak juga sih, kolaborasi akan selalu ada, tapi kita akan melihat banyak banget persimpangan cross culture yang aku lihat. Jadi misalnya kita ngelihat kemarin itu ada beberapa tren otomotif digabungkan dengan tren streetwear, dan gitu kemarin juga ada tren lari digabungkan dengan streetwear juga. Dimana yang dulunya cuman kayak mereka udah nggak tahu streetwear sama streetwear itu apa, tapi sekarang itu banyaknya kolaborasi antara jenis-jenis yang mungkin genrenya dari berbagai macam dijadiin satu, hingga akhirnya menemukan point interest dari 2 sisi market yang berbeda. Beberapa barang adalah sebenarnya sangat bagus sih ketika ada story-nya. Ketika story itu organik banget, harga itu akan terus bertahan. Misalnya ada beberapa sepatu Jordan 1 Chicago yang tahun dulu yang 1985 pertama kali Michael Jordan publish, dan gitu berjalan sampai tahun 2013. Harganya cukup relatif aman walaupun ada kejatuhan sedikit ya. Jordan 1 Off-White aku yang pertama, Jordan 1 Off-White yang kayak Jordan 1 tapi dirombak sama Virgil Abloh. Ketika Virgil Ablohnya meninggal, harganya tetap melambung sampai sekarang, tidak jatuh. Tapi ada juga banyak yang seperti Yeezy yang istilahnya dulu jadi kejar-kejar, tapi karena Yeezy-nya sendiri mengungkapkan hal yang sangat kasar atau sangat tidak apa ya kita ngomongnya ya, ketika Yeezy mengucapkan kata-kata yang cukup salah lah, yang maksudnya
tidak enak didengar untuk beberapa banyak kalangan orang, hingga akhirnya ya sepatunya dia yang dulunya bisa 30 jutaan, 20 jutaan, hingga sekarang jadi nothing karena keributan yang dia percikin. Cuma mungkin ketika Kanye-nya meninggal, harganya akan baik lagi kali. Who knows? Menurut gue, kalau tujuannya emang mengkoleksi karena kalian cinta dengan sepatunya, dengan historinya, keep going. That's what I'm doing. Gue tetap cinta sama Jordan 1, gue tetap cinta dengan historinya. Sampai anak-anak gue aja gue namain Michael Jordan, karena gue cinta bukan gara-gara uangnya, tapi gue cinta karena the game and history behind the sneakers. Terima kasih.